Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ika telah memberikan kesempatan untuk kelompok 5 memaparkan hasil diskusi kami mengenai kontrol genetik respon imun. Di mana untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Danik Indah Sukmawati, MPM terakhir 017, kemudian ada Putri Aryani, MPM terakhir 036, kemudian ada Tri Wahyuningsih, MPM terakhir 061, dan yang terakhir ada Ayu Sekar Nafisah, MPM terakhir 083. Nah, untuk pembahasan pada materi kontrol genetik respon imun, yang pertama ada dasar genetik keragaman antibodi, yang kedua adalah penyusun ulang gen imunoglobulin, yang ketiga ada regulasi penyusun gen imunoglobulin. Nah, kita langsung lanjut saja ya. Untuk yang pertama adalah dasar genetik keragaman antibodi. Sistem imun dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan respons imun non-spesifik. Misalnya adalah fagositosis maupun kemampuan untuk memberikan respon imun spesifik yang dilakukan oleh sel-sel dan juga jaringan limfoid yang tergolong ke dalam sistem limforetikuler, di mana sistem ini terdiri atas sejumlah organ limfoid yaitu kelenjar timus, kelenjar limfa, tonsil. Selanjutnya berbagai jenis sel serta jaringan di luar organ limfoid. Nah, kemudian sistem limforetikuler inilah yang merupakan sistem kendali dari semua mekanisme respon imun. Selanjutnya itu penyusunan ulang gen imunoglobulin. Yang pertama ada perakitan dan sekresi imunoglobulin. Imunoglobulin ini disintesis pada ribosom di dalam sitoplasma sel plasma. Rantai H disintesis pada poliribosom 270-300S, sedangkan rantai L pada poliribosom 190-200S. Saat masih berada di dalam ribosom, sebagian rantai L sudah mulai berikatan dengan rantai H, tetapi sebagian besar dirakit kembali menjadi rantai yang lengkap pada sisterna granular retikulum endoplasmik. Setelah rangkaian yang kembali dirakit ini terbentuk, molekul rantai polipeptida akan pindah menuju ke arah retikulum endoplasmik agranuler. Saat perjalanannya akan mengalami penambahan karbohidrat untuk membantu mensekresikan molekul imunoglobulin keluar sel. Sebagian molekul tetap menempel pada permukaan membran sel, sebagian reseptor disekresikan ke sirkulasi darah sebagai imunoglobulin yang bebas. Dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan, proses pembentukan, perakitan, dan sekresi molekul imunoglobulin rantai H disintesis pada granular retikulum endoplasmik pada poliribosom 300S yang terpisah dengan poliribosom yang mensintesis rantai L. Perakitan sebagian besar terjadi pada sisterna granular retikulum endoplasmik. Pada vesikel post-Golgi, struktur protein itu menjadi penambahan karbohidrat, sehingga terbentuk molekul imunoglobulin yang lengkap. Pada tingkat ini, imunoglobulin siap untuk disekresikan melalui membran sel keluar. Sebagian molekul imunoglobulin menempel pada permukaan sel sebagai reseptor, sebagian masuk ke dalam sirkulasi darah sebagai imunoglobulin bebas. Selanjutnya yaitu penyusunan ulang genom selama diferensiasi limfosit B. Informasi genetik coding untuk rantai antibodi disimpan dalam bit dan vis. Dalam bit-bit dan potongan-potongan yang disatukan dalam urutan yang sesuai dengan penyusunan ulang genom. Hal ini terjadi selama perkembangan produksi antibodi limfosit B sel-sel tubuh. Setiap limfosit B hanya menghasilkan satu jenis antibodi yang memiliki antigen yang sama untuk mengikat spesifitas. Setiap rantai antibodi disintesis menggunakan informasi yang tersimpan di beberapa gen berdasarkan yang berbeda dari beberapa segmen gen. Yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu urutan sinyal penataan ulang genom. Beberapa segmen panjang DNA kromosom yang membawa kelompok segmen gen V atau variabel, segmen gen D atau diversity, dan segmen gen J atau joining diurutkan, dan urutan pasangan nukleotida yang dihasilkan menunjukkan hasil spesifik dari VJ, VD, dan juga DJ. Segmen gen D dan C memiliki urutan sinyal yang berdekatan
perikatan. Urutan sinyal yang mengendalikan VJ, VD, dan DC bergabung berisi 7 pasangan basa atau heptamer dan 9 pasangan basa nonamer. Urutan panjang dipisahkan oleh spacer yang berbeda dengan panjang tertentu. Terdapat lebih banyak variasi pada rangkaian asam amino pada interaksi V dan J dibanding pada rangkaian nukleotida. Sebagian besar keragaman tambahan diperoleh melalui variasi pada tempat rekombinasi yang tepat selama peristiwa gabungan V dan juga J. Keragaman interaksi VJ dihasilkan melalui variasi posisi yang tepat pada reaksi gabungan. Meskipun banyak keragaman antibodi dihasilkan melalui gabungan besar segmen-segmen gen dari V, D, dan J, dan penggunaan posisi pengganti rekombinasi selama reaksi gabungan. Perubahan dihasilkan dari penggantian satu pasangan nukleotida. Penggantian tersebut diwakili 1-2% pasangan nukleotida pada segmen-segmen gen yang berkode berbagai bagian dari antibodi. Penggantian pasangan nukleotida ini terjadi melalui beberapa mekanisme mutasi somatik yang membatasi rangkaian DNA yang mengkode berbagai bagian dari rantai antibodi. Karena perubahan tersebut terjadi pada frekuensi yang tinggi, proses itu disebut sebagai hipermutasi somatik. Sejumlah besar keanekaragaman dapat dihasilkan dari gabungan segmen gen antibodi. Adanya fusi segmen gen antibodi mempengaruhi keragaman antibodi. Keragaman antibodi dihasilkan dalam 2 cara tambahan, yaitu yang pertama, mutasi somatik, dan yang kedua, variabilitas dalam situs di mana terjadi peristiwa penggabungan VJ, VD, dan juga DC. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu regulasi penyusunan gen imunoglobulin. Antibodi atau imunoglobulin merupakan tetramer yang terdiri dari 4 polipeptida, yaitu 2 rantai ringan atau yang biasa disebut rantai L dan 2 rantai berat atau yang biasa disebut rantai H yang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Setiap rantai memiliki daerah variabel dan juga daerah konstan. Setiap antibodi memiliki 2 domain atau situs pengikatan antigen yang terbentuk dari rantai ringan pada daerah variabel dan juga rantai berat pada daerah konstan. Membentuk domain ketiga atau domain fungsi efektor untuk interaksi antibodi dengan komponen lain dalam sistem imun. Terdapat 5 kelas antibodi, yaitu imunoglobulin M atau IgM, imunoglobulin D atau IgD, imunoglobulin G atau IgG, di sini salah ketik, imunoglobulin E atau IgE, dan juga yang terakhir imunoglobulin A atau IgA. 5 kelas antibodi ini fungsinya ditentukan oleh rantai berat pada daerah konstannya. Setiap rantai antibodi disintetis menggunakan informasi yang disimpan dalam beberapa gen yang berbeda dari segmen gen. Sintetis rantai ringan kappa dikontrol 3 segmen gen, yaitu yang pertama segmen gen VK atau variabel kappa mengkode N-terminal 95 asam amino daerah variabel. Yang kedua, segmen gen JK atau joining kappa mengkode 13 asam amino daerah variabel. Dan yang ketiga, segmen gen CK atau konstan kappa mengkode C terminal daerah konstan. Segmen keempat, LK atau rantai ringan kappa mengkode sekuen kepala hidrofobik N-terminal dengan panjang 17-20 asam amino. Sintetis rantai ringan lambda sama dengan rantai ringan kappa. Perbedaan utamanya yaitu terdapat pada setiap segmen gen. Joining lambda hadir dengan segmen gen konstan lambda atau J lambda. Penyusunan ulang genom yang diperlukan untuk sintetis rantai lambda menggabungkan segmen L lambda V lambda ke segmen J lambda C lambda. Sedangkan rantai berat pengkodean informasi genetik diatur oleh L
H dan VH, JH dan CH yang serupa dengan rantai ringan kappa, tetapi ada satu segmen gen tambahan yang disebut dengan D atau diversity atau juga bisa disebut keragaman yang mengkode 2-13 asam amino pada daerah variabel. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme regulasi yang menyebabkan keberagaman antibodi. Sintesis rantai antibodi dipengaruhi oleh kerja dari enhancer. Antibodi memproduksi limfosit B. 10-20% molekul mRNA adalah transkrip gen antibodi. Proses penataan ulang membawa promotor yang terletak di hulu dari segmen gen LHFH ke berbagai pengaruh elemen enhancer yang terletak di intron antara segmen gen JH dan segmen gen CH. Bertanggung jawab untuk mengaktifasi transkrip gen antibodi yang mengalami penyusunan ulang dan menjadi aktif. Setiap segmen gen LHFH berisi promotor hulu, misalnya pada sintesis rantai berat sebelum penyusunan ulang genomik terjadi untuk mensintesis rantai berat. Enhancer terletak pada lebih dari 100.000 pasang nukleotida dari promoter LHFH terdekat. Jarak sejauh ini mengakibatkan tidak aktifnya transkrip dari promoter. Sehingga ketika penyusunan ulang terjadi selama diferensiasi sel B, terjadi pemindahan promoter terdekat segmen gen LHFH sekitar 2000 pasang nukleotida dari enhancer, sehingga enhancer aktif mentranskrip rantai berat. Enhancer terlibat dalam aktivasi sintesis rantai berat pada jaringan yang spesifik. Enhancer hanya mengaktifkan transkrip dalam limfosit dan tidak memiliki efek pada sel-sel yang berasal dari jaringan lain. Proses aktivasi membutuhkan kehadiran faktor pengaktif transkripsi yang disintesis dalam limfosit, tapi tidak dalam jenis lain dari sel. Ada kemungkinan bahwa pengaruh pergerakan promotor gen antibodi ke enhancer dalam berbagai jaringan yang spesifik mungkin merupakan mekanisme umum aktivasi gen antibodi selama diferensiasi limfosit B. Selama berdiferensiasi, limfosit B bisa beralih dari memproduksi IgM menjadi antibodi kelas lain. Hal ini disebut class switching. Salah satu tipe terjadinya class switching yakni pada tingkat pemrosesan RNA atau splicing. Pada segmen gen CH, ekson dipisahkan oleh intron seperti gen pada eukariotik lainnya, yaitu 6 ekson dan 3-5 intron. Pada antibodi terkait membran, daerah konstan rantai berat diproduksi oleh splicing ke 6 ekson secara bersamaan, atau 2 ekson terakhir mengkode ekor hidrofobik. Selama sintesis antibodi terikat membran, ekson kelima disambungkan ke situs 20 codon dari ujung ekson keempat yang akan mengubah sekuen asam amino pada rantai berat daerah konstan. Sedangkan pada antibodi yang disekresikan, rantai berat daerah konstan merupakan produk 4 ekson pertama.